Apa yang di kalangan Protestan disebut sebagai kitab apokrifa perjanjian lamanya gereja Katolik itu lain. Sebab Katolik tidak menyebutnya apokrifa, disebutnya deuterokanonik. Saya jelaskan asal mulanya dari mana ini. Gereja Ortodoks menyebutnya bukan apokrifa, bukan deuterokanonika juga. Kalau gereja Ortodoks menyebutnya anaginoskomenon. Harus tahu ini. Mungkin saudara nggak pernah dengar, sekarang saya jelaskan. Di dalam gereja Ortodoks kitab-kitab ini disebut anaginoskomenon, artinya kitab-kitab yang layak dibaca. Kalau Katolik menyebutnya deuterokanonika, artinya kanon yang kedua, yang kedudukannya sama dengan kanon pertama, yaitu kanon dalam bahasa Ibrani. Loh, kok ada kitab-kitab itu, ceritanya gimana? Apa Katolik nambah? Enggak, Katolik enggak nambah. Apa Protestan mengurangi? Itu tujuan Katolik? Enggak, Protestan juga enggak mengurangi. Nah, makanya harus tahu sejarahnya gimana, supaya kita tidak nuduh ngawur, hanya kata orang gitu kan. Sejarahnya begini, saudara. Munculnya kitab-kitab tadi. Pada tahun kira-kira 300-an, seorang raja Yunani bernama Alexander Agung, berasal dari Makedonia, Yunani Utara. Selalu ada peperangan dengan Shah dari Persia, karena wilayah Turki itu tadinya miliknya Yunani, direbut sama orang-orang Persia, sehingga terjadi pertempuran antara kekuasaan Yunani ini dengan kekuasaan Persia. Anak bapaknya namanya Filipus. Philo, dari kata philo itu artinya cinta, ipos artinya kuda. Filipos orang yang mencintai kuda. Jadi kalau siapa namanya Filipus, itu artinya pencinta kuda. Karena aku kalau tahu artinya itu jadi enak gitu loh. Bukan asal bunyi saja gitu ya. Nah, waktu itu dia mulai menyebar, mau mengalahkan Persia, mengambil alih miliknya. Tapi karena kekuasaan itu enak, dia merasa tidak cukup hanya merebut wilayahnya. Dia ingin mengalahkan wilayah-wilayah yang juga diperintah oleh Persia. Akhirnya dia ke Palestina dikalahkan, Syria dikalahkan, Mesir dikalahkan, Babylon dikalahkan. Akhirnya dia merangsek sampai ke Persia dan ke barat India. Kaisar Darius dikalahkan. Dan ternyata Kaisar Darius waktu itu juga punya selir laki-laki, namanya Baguas. Enggak, Baguas. Orangnya memang bagus, maksudnya dia penari istana. Nah, kok kebetulan si Alexander itu orangnya juga sama, direbutlah Baguas itu jadi selirnya dia gitu. Setelah Darius dikalahkan. Nah, tapi karena si Alexander ini masih muda, umurnya baru 30 waktu itu, sudah berkuasa dari kaisar begitu luas dari timur sampai barat. Dia perlu punya keturunan. Akhirnya kawin dia dengan seorang putri namanya Putri Roxana. Putri Roxana ini dari kota namanya kota Jakartes, sekarang di Afghanistan. Cantik sekali gitu. Tapi tidak pernah disentuh gitu loh. Sehingga Baguas putri ini marah-marah sama Baguas gitu. Sering marah. Jadi akhirnya dia nggak punya anak si Alexander ini. Nah, kenapa?
bercengkramanya selalunya dengan Bagoas, bukan dengan Roksane. Dikalahkanlah daerah India namanya Gandhara. Kalau di Mahabharata itu rumahnya Sangkuni sama Dewi Gendari. Jadi wilayah sana itu dikalahkan sama Alexander Agung. Dikalahkan, tapi akhirnya dia sakit, tidak tahu sakit apa. Akhirnya dia sakit, katanya sakit panas di Babylon. Dia mati mendadak tanpa meninggalkan anak, tanpa meninggalkan pengganti, sehingga akhirnya 4 jenderalnya saling berebutan kekuasaan. Wilayah Alexander Agung yang dalam Al-Quran disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, yang katanya nabi, kalau dalam Al-Quran surah 18 itu katanya nabi. Lawang itu muridnya Aristotle penyembah dewa Apollo, kok nabi apa? Itu yang disembah itu dewa Apollo, bukan Allah. Tapi kalau di Quran dia menyembah Allah gitu. Ya. Nah, akhirnya kerajaannya pecah jadi 4 jenderalnya ini. Salah satunya Mesir, Syria termasuk Palestina, Babylon, Roma. Jadilah 4 kerajaan mantan daripada wilayah Alexandra. Nah, pada waktu itulah, karena yang memerintah adalah orang-orang Yunani, bahasa Yunani juga berkembang, bercampur dengan bahasa-bahasa Asia dan daerah timur ini, sehingga bahasa Yunani ini berbeda dengan bahasa Yunani klasik. Ini disebut bahasa Yunani Koine. Dan bahasa inilah yang akhirnya digunakan untuk menulis perjanjian baru. Jelas ya? Jadi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine ini yang saya baca tadi. Itu adalah bahasa Yunani yang berkembang di wilayah-wilayah di mana Alexander Agung meluaskan kekuasaan. Nah, mengenai kitab-kitab yang akhirnya di kalangan Protestan disebut apokrifa, di kalangan Katolik disebut sebagai Deuteronomi Kanonika, di kalangan Ortodoks disebut sebagai Anaginos Fenomenon. Tadi ceritanya begini. Setelah jenderalnya si Alexander ini menguasai Mesir, pada saat itu yang menjadi Fir'aun di Mesir itu orang Yunani. Gelarnya masih Fir'aun, tapi bukan orang Mesir, orang Yunani. Nah, saat ini ada seorang Fir'aun Yunani namanya Ptolemeus Soter. Ptolemeus Soter ini melihat bahwa di banyak rakyatnya ini banyak orang Yahudi yang berimigrasi ke Mesir. Mesir adalah kota pelajar, dan Alexander mendirikan kota di sana sebagai penyimpan dari manuskrip-manuskrip menjadi perpustakaan paling lengkap di zaman purba itu. Kota itu namanya Alexandria, sebab didirikan oleh Alexander. Sampai sekarang masih ada kota itu. Saya sudah ke sana kemarin, ya, kota Alexandria. Nah, Fir'aun Ptolemeus memerintahkan, hai kamu umat Yahudi, daripada kamu baca kitab sucimu tidak ngerti bahasanya, kenapa nggak kamu terjemahkan saja kitab sucimu itu ke dalam bahasa Yunani yang kamu ngerti? Nah, oleh dorongan dari Fir'aun Yunani ini, akhirnya 72 orang rabi Yahudi berkumpul menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu kitab suci Perjanjian Lama belum dipakemkan oleh orang Yahudi. Hanya kelima kitab Musa saja sudah dipakemkan, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya itu yang pakem. Yang lain-lainnya belum. Puisi, sejarah belum, para nabi belum. Sehingga pada waktu ke-72 orang pemimpin agama Yahudi ini menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam bahasa Yunani, ikut diterjemahkan sastra-sastra keagamaan Yahudi ke dalam bahasa Yunani, termasuk sastra sejarah keagamaan. 4
4 buah kitab sejarah, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Entah kenapa gereja Katolik hanya menggunakan 2 saja, padahal aslinya ada 4. Ya, aslinya dalam beberapa bahasa Ibrani ada 4. 1 Makabe sampai 4 Makabe. Kitab sejarah Tobit, kitab Yudit itu diterjemahkan. Lalu kitab puisi Yesus bin Sirach, ya, kitab kebijaksanaan Salomo, Mazmur 151, terus ada banyak lagi. Nah, kitab-kitab ini, kitab Yahudi yang tadinya hanya kitab keagamaan yang dibaca orang Yahudi ini, ikut diterjemahkan para rabi Yahudi, dimasukkan dalam terjemahan kitab suci Perjanjian Lama versi Alexandria pada zaman itu, sehingga kitab suci Perjanjian Lama orang Yahudi Mesir jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci Perjanjian Lama orang-orang Yahudi di Israel yang menggunakan bahasa Ibrani. Jelas? Berarti kalau itu yang buat kitab itu orang Katolik atau orang Yahudi? Orang Yahudi, orang Katolik tidak ada urusannya dengan itu. Ya, jadi jangan nuduh-nuduh sekarang, nggak tahu sejarahnya. Orang Katolik dan nambah-nambah. Nanti orang Katolik kan, wah orang Protestan juga ngurang-ngurangi gitu nanti. Ya toh? Soalnya mereka tahunya kitabnya dari dulu begitu gitu kan. Nah, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ketika kekristenan mulai muncul, kebanyakan yang jadi Kristen orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Non-Yahudi. Kalau mereka orang non-Yahudi ngerti bahasa Ibrani tidak? Tidak. Waktu itu Perjanjian Baru sudah ada belum? Belum. Jadi kalau mereka para rasul membuktikan tentang Mesias kepada orang non-Yahudi menggunakan apa? Kitab suci Perjanjian Lama bahasa Yunani yang akhirnya dikenal dengan nama Septuaginta. Mengapa Septuaginta? Artinya 70, karena dibulatkan dari angka 72 tadi. Apa 72 tadi? Para rabi yang menerjemahkan. Maka kitab terjemahan Yunani pertama kali Perjanjian Lama itu disebut terjemahan Septuaginta yang jumlahnya lebih panjang daripada kitab suci bahasa Ibrani yang ada di Israel. Jadi itulah kitab suci yang digunakan para rasul. Gereja Purba berarti menggunakan kitab lebih panjang atau kitab lebih pendek? Lebih panjang. Setelah mengetahui ini, kita harus malu kalau nuduh-nuduh orang Katolik gitu loh. Sebab mereka tidak nambah, mereka terima dari sejarah. Terus akhirnya pada tahun 90, para rabi Yahudi marah karena orang Kristen menggunakan kitab suci mereka dalam bahasa Yunani itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, padahal menurut mereka Yesus itu tukang sihir, lahir dari hubungan tidak sah antara Maria dengan seorang tentara Romawi namanya Ben Pandera. Itu ditulis dalam kitab Yahudi namanya kitab Talmud. Jadi orang Yahudi kalau membaca kitab suci Perjanjian Lama membacanya dari kacamata Talmud. Nah, kita baca kitab suci yang sama, kacamatanya Perjanjian Baru. Oleh karena itu biarpun kitab yang sama dibaca, akhirnya kesimpulannya beda. Sebab kacamatanya beda. Yang satu kacamata Talmud, di mana Yesus dibilang sebagai tukang sihir, anaknya Ben Pandera, ibunya seorang tidak bermoral, gitu tujuannya. Dan dikutuk. Yesus itu orang terkutuk menurut Talmudnya orang Yahudi. Makanya orang Kristen jangan sok ke Yahudi-Yahudian, dianggap orang Yahudi itu orang Kristen. Bukan. Mereka itu sama bencinya terhadap orang Kristen sama seperti orang Islam. Yang dilawan sama. Tritunggal dilawan. Ilahi Yesus dilawan. Yesus anak Allah dilawan. Ya. Bangkitan Yesus dilawan. Semua dilawan. Kalau orang Islam melawan orang Kristen, isinya sama dengan orang Yahudi melawan orang Kristen. Jangan mentang-mentang mereka Yahudi lalu di berbondok-bondok ikut apa hari raya pondok daun di sana. Ngapain
bikin pondok daun sini, daun pisang di situ aja. Jauh-jauh bayar pondok daun ke sana, ngapain? Itu sama saja seperti kita pergi ke Mekah ikut hari raya Idul Adha. Sebab itu agama berbeda, agama Yahudi itu bukan agama Kristen. Itu menyangkal iman Kristen. Sudah harus tahu ini. Sekarang ada orang sok ke Yahudian karena tidak ngerti. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang tidak ngerti ini terkecoh. Ada seorang rabi sekarang di Jakarta, namanya Rabi Tovia Singer. Rabi Tovia Singer itu bikin seminar-seminar di Jakarta, menggoyahkan iman orang Kristen, mengatakan perjanjian baru sudah tidak benar. Kemarin itu ada 200 orang Kristen Papua memeluk agama Yahudi akibat ini. Hati-hati. Sekarang harus nama Yahweh, ini salah satu taktik mereka. Salah satu taktik orang-orang Yahudi pelan-pelan masuk agama Kristen untuk mengacaukan pikiran orang Kristen. Jadi kita harus tahu orang Yahudi, agama Yahudi mentang-mentang menggunakan kitab suci yang sama, tapi bukan masalah kitab sucinya, cara mereka memandang kitab sucinya, isinya yang beda. Jelas ini ya? Nah, disitulah akhirnya orang-orang Yahudi tahun 90, pada tahun 90, karena banyak berhasil sekali orang-orang Kristen ini mentobatkan orang-orang sekitarnya menggunakan kitab suci sekolah. Mereka mengadakan konsili Yahudi di kota Yamnia tahun 90. Di dalam konsili Yahudi ini, kitab Septuaginta dilarang digunakan oleh orang Yahudi. Dan waktu itulah mulai kitab suci perjanjian lama dikanonkan. Bentuknya adalah apa yang kita gunakan di kalangan Protestan itu kanon yang datang kemudian. Septuaginta lebih dulu diterima. Loh, bagaimana kok akhirnya gereja Protestan menolak ini, menolak kitab-kitab itu? Kalau itu memang dipakai oleh gereja semua. Itu dari Amerika munculnya gerakan pietisme di Amerika yang anti Katolik. Karena anti Katolik akhirnya mereka mengatakan kalau gitu kitab yang digunakan orang Katolik jangan digunakan. Gunakan Yahudi saja. Akhirnya kitab-kitab itu dibuang oleh orang Kristen, tidak digunakanlah kanonnya orang Yahudi. Padahal Luther pada waktu reformasi Protestan dia menerjemahkan Alkitab termasuk Deuterokanonika ini ke dalam bahasa Jerman. Hanya kalau dari Katolik kitab Deuterokanonika diletakkan di tengah-tengah di antara kitab perjanjian lama, Luther tidak. Deuterokanonika kan dikumpulkan, ditaruh di tengah-tengah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi yang kita sebut kitab Katolik di Indonesia itu sebenarnya itu dari Luther. Jelas ya? Itu bukan susunannya kitab Katolik, itu susunannya Martin Luther gitu. Ada perjanjian lama, Deuterokanonika, perjanjian baru. Itu bukan susunannya kitabnya orang Katolik yang asal itu dari Martin Luther. Jelas sekarang ya? Nah, di dalam gereja Katolik, karena itu dianggap kanon kedua, mereka boleh menggunakan ayat-ayat dalam kitab-kitab ini sebagai dogma. Contohnya dogma api penyucian itu diambil dari kitab 2 Makabe. Ya, gereja Ortodoks menolak ajaran itu. Gereja Ortodoks tidak percaya ajaran api penyucian. Dan gereja Ortodoks mempunyai sikap bahwa kitab-kitab ini hanya layak dibaca, tidak boleh diambil sebagai landasan dogma. Oleh karena itu ketika gereja Roma Katolik menggunakan ayat-ayat ini sebagai landasan dogma tentang api penyucian, di mata gereja Ortodoks itu landasan yang tidak sah. Sebab kitab ini bukan bagian dari layak dibaca, tetapi tidak bisa digunakan sebagai landasan dogma. Ini salah satu bedanya apa itu? Kita tidak percaya pada ajaran api penyucian karena nggak ada dasarnya. Dasarnya nggak ada. Itu perkembangan filsafat dalam gereja Katolik. Itu salah satu contoh. Ya, bagaimana sikap dari 3 kelompok keluarga Kristen ini
Jadi sekarang kalau lihat ke Kristen jangan hanya dua, Katolik Protestan, tidak ada tiga sekarang. Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Sebab Ortodoks bukan keluar dari zaman Reformasi, jadi bukan termasuk Protestan. Ya toh? Dan bukan pula bagian dari Gereja Roma Katolik, itu berasal dari zaman asli para rasul. Jadi kekristenan itu ada tiga blok besar. Blok paling kuno yaitu Gereja Ortodoks, blok barat yaitu Gereja Roma Katolik, lalu denominasi Protestan. Jelas ya? Jadi saudara-saudara sekarang bisa membuat peta di dalam pikiran, oh ini